Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1147 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1147 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon ada beberapa hal menarik yang akan terjadi di chapter kali ini, di mana salah satunya adalah kelanjutan nasib dari Nico Robin dan juga Chopper setelah Summer berhasil mengalahkan Saul. Bukan hanya itu saja, akhirnya seluruh penduduk yang ada di negeri Elbaf pun telah mengetahui jika para kesatria suci adalah bagian dari pemerintah dunia yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan memberikan ancaman kepada mereka. Ya, tentu saja hal ini menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Apakah mereka mampu membebaskan para penduduk negeri Elbaf dari ancaman tersebut? Ditambah lagi, nyawa dari anak-anak raksasa pun sedang dalam keadaan terancam. One Piece chapter 1147 kali ini mendapatkan judul Hal-hal yang kita takuti. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan diculiknya anak-anak Elbaf yang dijadikan alat negosiasi untuk menjadikan negeri Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-31, di mana kali ini kita bisa melihat Raizo yang sedang memberikan makanan kepada Yamato sebagai hadiah dan ucapan terima kasihnya karena telah berhasil mengalahkan Wushu dan menyelamatkan para geisha. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kilas balik apa yang terjadi sebelum Saul dikalahkan oleh Summer. Yap, di sini Jaguar di Saul telah mengetahui bahwa para kesatria suci ini memiliki kekuatan keabadian yang membuat mereka tidak bisa mati. Itu sebabnya mengalahkan mereka adalah sesuatu hal yang amat sangat sulit. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Saul pun kemudian memberitahu kepada Robin dan Chopper mengenai hal ini. Karena menurut Saul, dirinya tidak ada kesempatan menang melawan Summer. Robin yang mendengar penjelasan dan juga perintah dari Saul pun tetap bersembunyi di balik janggutnya dan kemudian mengiyakan hal tersebut. Nah, di momen ini juga, ketika Saul tumbang, Saul pun lalu meminta tolong kepada Robin untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu dan mencari momen yang tepat agar rencana tersebut bisa berhasil. Nah, sampai di sini secara tidak langsung, Oda Sensei sudah mengkonfirmasi bahwa bukan hanya Gunko saja yang memiliki kekuatan regenerasi, tetapi seluruh anggota kesatria suci juga memiliki kekuatan semacam itu. Artinya, hal ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa kekuatan regenerasi tersebut didapatkan dari Im Sama. Maka dari itu, Monkey D. Dragon yang pernah mengatakan bahwa pergerakan mereka akan segera dimulai ketika para kesatria suci telah melakukan pergerakan, seolah semakin membuktikan bahwa Monkey D. Dragon paham betul tentang kekuatan dari para kesatria suci. Dengan kata lain, Monkey D. Dragon mengetahui kelemahan dari para kesatria suci. Setelah itu, cerita lalu beralih dan membawa kita ke tempat kelompok dari Nami berada. Yap, setelah sebelumnya Jinbe dan Brook dibuat malu oleh kekuatan Gunko, kali ini kita bisa melihat Gunko yang menginjak Brook dan memaksanya untuk menjadi budak musiknya. Nah, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya ya bosku, Gunko memang sangat menyukai musik, bahkan salah satu lagu favoritnya adalah lagu milik Brook. Jadi tidak mengherankan Gunko yang menyadari Brook ada di hadapannya pun lalu memaksa untuk menjadi budak musiknya. Namun di sisi lain, Brook menolaknya karena dia telah bersumpah dan setia kepada sang baka Sencho Mugiwara Luffy. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Meskipun Brook ini terlihat selalu nyeleneh ketika melihat seorang wanita, namun kali ini Brook dengan sangat tegas menyatakan sikapnya untuk tetap setia di bawah bendera bajak laut topi jerami, apapun yang terjadi.
Sementara itu di sisi lain, Jinbe yang melihat Brook diajar oleh Gunko pun lalu mulai memikirkan cara untuk menghadapi Gunko yang memiliki kekuatan regenerasi. Yap, Jinbe sadar jika dirinya asal melakukan serangan tanpa mengamati kelemahan lawannya, yang ada hal ini akan semakin memperparah keadaan. Dan bukan hal yang tidak mungkin, mereka semua akan ditangkap oleh Gunko dengan kekuatan buah iblisnya. Sehingga rasanya sangat menarik untuk menantikan bagaimana Jinbe mengalahkan Gunko dan mengetahui kelemahannya. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke sekolah Warus, tempat di mana Summer dan Gillingham berada. Nah, di momen ini kita bisa melihat Summer yang sedang menyiarkan siaran langsung ke seluruh penjuru negeri Elbaf, di mana tanpa basa-basi lagi, Summer lalu memberikan beberapa informasi penting terkait nasib dari negeri Elbaf ke depannya. Ya, pertama, Summer mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan 10 anak-anak raksasa Elbaf, termasuk Kolon, anak dari Skoper Gaban. Kemudian Summer juga menjelaskan ada 2 syarat agar anak-anak raksasa tersebut bisa selamat dan dilepaskan kembali. Syarat yang pertama, mereka harus segera menghancurkan sekolah Warus dan perpustakaan burung hantu yang menyimpan berbagai informasi penting. Lalu syarat yang kedua, para raksasa ini harus bersumpah setia kepada pemerintah dunia. Yap, kedua syarat ini seolah menjelaskan perkataan Summer di beberapa chapter lalu bahwa para bangsa raksasa tidak membutuhkan sekolahan dan perpustakaan. Dan secara tidak langsung juga, Summer yang mengetahui ada perubahan besar di negeri Elbaf pun merasa bahwa adanya fasilitas pendidikan justru akan membuat kemampuan dan mental bertarung para raksasa semakin menjadi lemah. Ya, hal ini dibuktikan ketika Luffy mengajak bermain anak-anak Elbaf yang justru mereka terlihat takut dan sangat membenci kekerasan. Di sisi lain, perintah dari Summer untuk menghancurkan perpustakaan Elbaf pun seolah ada kaitannya dengan ulah dari Vegapunk Yok yang memberitahu kepada para Kurosai bahwa Dr. Vegapunk pernah melakukan penelitiannya di perpustakaan Elbaf. Bukan hanya itu saja, seperti yang pernah dikatakan oleh Gunko di chapter sebelumnya, bahwa bangsa raksasa ini sangat berpengaruh besar pada hasil peperangan akhir nantinya. Itu sebabnya hal inilah yang menjadi alasan kuat kenapa pemerintah dunia ingin mendapatkan kekuatan raksasa untuk menghadapi pertempuran akhir nanti yang akan segera terjadi. Nah, sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah 10 anak-anak Elbaf yang dijadikan sandera oleh para ksatria suci, rasanya sangat cukup bagi ksatria suci untuk melakukan negosiasi dan melakukan desakan kepada para raksasa. Setelah itu chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana kita bisa melihat Nico Robin dan Skoper Gaban yang bersiap untuk bertarung menghadapi Summer. Nah, menariknya di sini Skoper Gaban mengatakan bahwa dia bersumpah untuk tidak membiarkan hal itu terjadi saat mereka maju ke medan pertempuran. Ya, meskipun usia dan kekuatan Skoper Gaban sudah menurun dibandingkan saat dia masih muda dulu, namun kita tidak bisa meremehkan kekuatan dari mantan tangan kiri sang Raja Bajak Laut Goldie Roger tersebut. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat saat di Kastil Aurus, Skoper Gaban berhasil mempermainkan Luffy dan memaksanya untuk menggunakan kekuatan Gear 5 untuk menghadapinya. Jadi rasanya sangat menarik untuk menantikan aksi dari Skoper Gaban untuk menghadapi para ksatria suci. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1147. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.